Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Heri Setiawan, NIM 23111003539. Di sini saya akan memenuhi tugas manajemen pemasaran lanjutan untuk tugas UTS. Langsung lanjut saja ke nomor yang pertama, yaitu konsep inti pemasaran untuk Indonesia Emas 2045. Konsep inti pemasaran untuk Indonesia Emas 2045 berfokus pada penentuan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peran pemasaran Indonesia Emas 2045 yang pertama yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi, yang kedua ada meningkatkan daya saing, yang ketiga ada meningkatkan kualitas hidup, dan keempat mengembangkan citra positif. Untuk peran strategi pemasaran dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 juga turut membangun brand Indonesia, yang kedua memperkuat ekonomi melalui strategi pemasaran yang efektif. Indonesia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Yang ketiga yaitu memperluas akses pasar. Pemasaran membuka peluang bagi produk dan jasa Indonesia untuk menembus pasar global, meningkatkan posisi Indonesia di kancah internasional. Yang keempat yaitu membangun inovasi. Pemasaran dapat mendorong perusahaan untuk terus berinovasi dan menghadirkan produk dan layanan yang inovatif, yang terus berkembang. Langkah-langkah implementasi pemasaran strategis di Indonesia untuk tahun 2045 yang pertama ada pengembangan sumber daya manusia, mempersiapkan tenaga yang kompeten, berpengalaman, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan pasar. Yang kedua yaitu ada pengembangan infrastruktur digital, yang ketiga pengembangan strategi pemasaran inovatif, dan yang keempat pengembangan kerjasama dan kolaborasi. Pemahaman, kita lanjut ke soal yang nomor 2, pemahaman STP dalam pemasaran. STP yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Dari ketiga itu, strategi pemasaran efektif untuk mencapai target konsumen yang tepat. Strategi ini membantu bisnis untuk memahami kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga dapat menciptakan produk dan layanan yang lebih relevan. Langkah-langkah dalam segmentasi pasar. Yang pertama yaitu ada identifikasi pasar, yang kedua ada analisis pasar, yang ketiga adalah pembentukan segmen, dan yang keempat ada evaluasi segmen. Untuk kriteria segmentasi yang efektif, yaitu ada measurable, ukuran segmentasi dapat diukur dan diidentifikasi dengan data yang mudah diperoleh. Yang kedua ada accessible, segmen yang dituju dapat dijangkau dengan pemasaran yang efektif. Yang ketiga adalah substansial, segmen yang cukup besar untuk menghasilkan keuntungan bagi bisnis. Proses targeting pasar yang strategis. Yang pertama ada analisis segmen, yaitu memilih segmen yang paling menarik sesuai dengan tujuan bisnis. Dan yang kedua ada implementasi strategi, melaksanakan strategi pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi segmen yang dituju. Untuk positioning produk yang kuat, yang pertama itu ada keunggulan produk. Kita menetapkan posisi produk berdasarkan keunggulannya dibandingkan dengan pesaing. Yang kedua ada atribut produk, yaitu menekankan atribut produk yang menarik bagi target konsumen. Jadi kita memberikan sebuah rancangan pada produk tersebut yang terlihat menarik. Yang ketiga ada manfaat produk, menjelaskan produk ini apa sih manfaatnya dan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang keempat ada komunikasi, menggunakan bahasa media yang sesuai untuk positioning. Tool segmentasi untuk perusahaan media resin. Yang pertama ada demografi. Segmentasi demografi bertuju kepada usia, jenis kelamin, pendapatan, dan lokasi. Dan ada juga segmentasi psikografi yang sesuai dengan gaya hidup, nilai, minat, dan kepribadian. Dan ada juga tool segmentasi perilaku, seperti frekuensi pembelian, loyalitas merek, respon terhadap promosi. Tools targeting untuk perusahaan media resin yang pertama yaitu ada pemasaran digital dengan menggunakan platform digital seperti media sosial, search engine marketing, dan email marketing untuk menjangkau target
konsumen. Dan yang kedua ada pemasaran konten. Menciptakan konten yang menarik dan relevan untuk menarik perhatian target konsumen. Seperti kita membuat konten yang lucu, konten yang agak berbeda dari yang lain agar konsumen itu tertarik dengan produk kita. Dan yang ketiga ada kemitraan strategi, bekerja sama dengan bisnis lain untuk menjaga target konsumen yang kuat. Jadi kita berkolaborasi dengan perusahaan lain agar orang-orang sebelumnya belum mengerti tentang usaha kita, jadi bisa mengerti atas adanya kolaborasi tersebut. Yang kali ini ada tools positioning untuk perusahaan meja resin. Kita di sini memberikan kualitas premium, menetapkan meja resin sebagai produk yang berkualitas tinggi dan tahan lama, dan memiliki desain modern, menonjolkan desain stylish untuk mendapatkan nilai estetika ruangan. Karena pada zaman sekarang nilai estetika sangat penting untuk sebuah produk. Yang ketiga harga terjangkau. Kita menawarkan harga yang kompetitif tanpa mengorbankan kualitas. Jadi kita tetap memiliki kualitas tanpa menurunkan kualitas. Untuk kinerja pemasaran, ini soal nomor 3. Saya menjelaskan tentang inovasi, keunggulan bersaing, dan strategi produk. Jadi mapping saya itu kinerja pemasaran bertuju ke inovasi, keunggulan bersaing, dan strategi produk. Untuk yang kita jelaskan tentang mengapa sih kinerja pemasaran itu penting. Karena yang pertama dapat meningkatkan penjualan, yang kedua kita membangun loyalitas pelanggan, yang ketiga kita memiliki keunggulan kompetitif, dan yang keempat kita dapat meningkatkan ROI. Memahami inovasi pasar dan tren konsumen. Yang pertama ada riset pasar, mengidentifikasi pasar terbaru, mempelajari perilaku konsumen dan memahami kebutuhan mereka. Yang kedua ada analisis kompetitif, menganalisis strategi pasaran pesaing dan bagaimana cara mereka berinovasi untuk menarik pelanggan. Jadi kita juga mengamati sebuah perusahaan lain agar kita bisa kurang lebih ATM, amati, tiru, modifikasi. Dan yang ketiga ada pengembangan produk. Jadi kita tidak terpacu pada produk lama, terus berinovasi untuk memberikan produk baru agar para konsumen lebih meminati. Dan kita menciptakan keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Itu ada 3 poin. Yang pertama ada diferensiasi, yaitu membedakan produk atau layanan dari pesaing. Jadi kita memberikan suatu perbedaan dari perusahaan lain agar produk yang kita tawarkan itu lebih minat untuk konsumen. Yang kedua ada fokus pelanggan. Kita memprioritaskan kebutuhan pelanggan, memberikan pengalaman yang luar biasa, dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Kita memberikan pelayanan kepada pelanggan yang terbaik. Yang ketiga ada inovasi berkelanjutan. Kita terus berinovasi dan mengembangkan produk maupun layanan dan strategi pemasaran baru untuk mempertahankan keunggulan bersaing supaya kita tidak kalah saing, jadi kita terus berinovasi. Strategi produk yang sukses, diferensiasi dan penetapan harga. Diferensiasi produk yaitu membedakan produk berdasarkan fitur, manfaat, desain, atau pengalaman pelanggan. Ini dapat mendapatkan nilai tambah dan membedakan produk dari pesaing. Untuk yang kedua yaitu penetapan harga. Kita dapat menentukan harga yang optimal untuk produk dan mempertimbangkan biaya produksi, nilai yang ditawarkan, dan strategi yang kompetitif. Yang ketiga adalah posisi produk. Kita dapat menentukan bagaimana produk diposisikan sehingga dapat pelanggan dibandingkan dengan pesaing. Bagaimana mereka ingin produk dirasakan. Yang kali ini kita mengukur dan mengevaluasi kinerja pemasaran. Yang pertama ada metrik, yang kedua ada tingkat konversi, yang ketiga ada return on investment, yang keempat ada engagement pelanggan, dan kelima ada sentimen pelanggan. Studi kasus implementasi strategi pemasaran yang efektif. Yang pertama bisa dilakukan dengan analisis SWOT, melakukan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi perusahaan.
Yang kedua ada pengembangan strategi, membangun strategi pemasaran yang berfokus pada target pasar dan nilai yang ditawarkan. Yang nomor tiga ada implementasi dan pengukuran, menetapkan strategi pemasaran dan melacak hasilnya untuk mendapatkan efektivitas. Jadi kita memberikan suatu strategi pemasaran, lalu kita menganalisis hasil dari apa yang dialami oleh konsumen. Yang keempat ada evaluasi dan optimasi. Kita mengevaluasi hasil dan mengoptimalkan strategi pemasaran untuk meningkatkan kerja. Jadi setelah kita mengimplementasi, lalu kita mengevaluasi hasil apakah hasil tersebut sudah baik ataupun perlu diperbaiki lagi. Kesimpulan dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja pemasaran. Yang pertama ada fokus pada pelanggan. Jadi kita pastikan pelanggan itu puas terhadap pelayanan yang kita berikan maupun kebutuhan yang pelanggan butuhkan. Yang kedua ada inovasi berkelanjutan. Sesuai dengan inovasi produk tadi, kita harus terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan tren pasar maupun tentang zaman yang terus berkembang dan perilaku konsumen. Yang ketiga ada analisis data, yaitu memanfaatkan data untuk mengukur kinerja pemasaran dan mengidentifikasi arah yang perlu ditingkatkan. Jadi setiap kita melakukan sebuah pergerakan, kita harus melakukan sebuah pendataan agar kita bisa menganalisisnya. Yang keempat ada kolaborasi. Jadi kita berkolaborasi dengan perusahaan lain agar agar konsumen semakin mengenal produk